Kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia nggak bangkit sendiri tapi dibangkitkan? Ketika dalam kondisi mayit, Yesus dalam kondisi mayit, kekalkah Yesus? Kalau dia tidak bangkit nggak kekal. Mana lebih dulu, mayit dulu atau bangkit dulu? Mayit dulu kan? Dengerin. Mayit dulu kan? Jadi mayit dulu dia kan? Yang saya tanyakan kondisi dia jadi mayit ini. Ketika kondisi dia jadi mayit ini, kekalkah Yesus? Makanya gue bilang sama kamu bicara tentang Tuhan. Dengerin kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah diskusi ringan ya, antara Pendeta Esra Soru ketika itu mendapatkan pertanyaan dari seorang muslimah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus tidak bisa bangkit sendiri, melainkan harus dibangkitkan oleh Allah? Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak seperti biasa bagaimanakah penjelasan dan jawaban muter-muter dari Pendeta Esra Soru. Mari kita simak videonya. Kisah Para Rasul 2:32 TB. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Itu sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mati terus dibangkitkan, gitu kan Bapak ya. Saya mau tanya, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa Yesus dibangkitkan? Harusnya kan bangkit sendiri. Secara Tuhan itu maha kuasa, ibaratnya anak kecil aja bisa kok bangun sendiri gitu. Kenapa harus dibangkitkan Tuhan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan gitu Bapak. Jadi seolah-olah Tuhannya ada dua. Terima kasih. Ya, jadi begini, itu kalau kita bahas itu sebenarnya memang itu lari dari topik kita, karena itu sudah menyangkut masalah ketuhanan Yesus. Nah, saudara mau terima atau tidak terima, tapi saudara paham bahwa memang orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal. Tri dan tunggal, artinya ada bagian trinya, tunggalnya. Nah, tunggalnya itu mengacu kepada hakikatnya, sementara trinya mengacu kepada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau ditanyakan bahwa, oh kalau begitu Allahnya ada dua, enggak. Kita nggak percaya demikian, tapi itu kalau dibahas, kita sudah jadi bahas masalah doktrin Allah Tritunggal. Sekarang saya mau menjawab saja pertanyaan saudara begini, kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia nggak bangkit sendiri tapi dibangkitkan? Nah, penting untuk saudara tahu bahwa, nah saya kira ya baca ayat itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau ada baca seluruh Alkitab. Paham pada topik itu, karena kalau adik baca seluruh Alkitab tidak hanya bilang Yesus dibangkitkan, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Ya teman-teman, logikanya kalau Yesus itu dibangkitkan oleh Allah, jelas siapa yang lebih berkuasa di situ, yaitu Allah, notabene yang telah membangkitkan Yesus. Yesus tidak mampu bangkit sendiri sehingga harus dibangkitkan oleh Allah. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32 yang tertulis demikian, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat yang sudah sangat jelas tertulis di dalam Bible kepunyaan Pendeta Esra Soru sendiri, tetapi di situ apa jawaban dari Pendeta Esra Soru? Yang kita simak tadi justru malah muter-muter ke konsep Trinitas atau Tritunggal, dan lalu dia menyanggah, katanya Yesus bisa bangkit sendiri. Tetapi ayat ini jelas tidak akan mampu disanggah oleh Pendeta Esra Soru dan juga semua umat Kristen dimanapun berada, bahwa ternyata Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Nah teman-teman, selanjutnya mari kita tampol asumsi kumur-kumur dan muter-muter dari Pendeta Esra Soru melalui sebuah statement perdebatan antara Mu'alaf Faruk dengan seorang Kristen berikut ini. Kondisi mayat, kekalkah Yesus? Kalau dia tidak bangkit dari kematian nggak kekal. Yang saya tanya, ketika dalam kondisi mayit, Yesus dalam kondisi mayit,
kekalkah Yesus? Kalau dia tidak bangkit nggak kekal. Mana lebih dulu, mayit dulu atau bangkit dulu? Mayit dulu kan? Mayit Dengerin. dulu kan? Jadi mayit dulu dia kan? Yang saya tanyakan kondisi dia jadi mayit ini. Ketika kondisi dia jadi mayit ini, kekalkah Yesus? Makanya gue bilang sama kamu bicara tentang Tuhan ini. Dengerin, ini nggak nangis. Perasaanmu, enggak, ini nggak nangis. Perasaanmu gue nangis, ini gue jawab. Gak bisa dogma-dogmamu kok. Kalau kamu bicara tentang Yesus, Tuhan Yesus, dengerin. Aduh, nggak bisa gantian. Dalam Lukas 24 nomor 3, dalam Yohanes 20 nomor 13. Kekalkah Yesus dalam kondisi mayit? Kalau dia tidak bangkit, dia nggak kekal. Tapi karena dia mayit, dengerin, karena dia mayit menunjukkan dia manusia. Yang saya tanyakan, ketika dalam kondisi mayit, Susah Yesus kamu. kekal atau tidak? Yesus itu Tuhan dan manusia. Kalau kamu bicara mayit berarti manusia. Masih ketawa ini orang. Kenapa kamu paradekan kebodohanmu? Adik raja jangan nangis ya, jangan tantrum. Enggak, kamu dengerin dulu. Jawab dulu. Dengerin dulu. Gua udah jawab. Dengerin dulu. Diam dulu. Itu ST. Aku tanya ini itu ST. Ketika kucingmu dalam kondisi bangkai, kekalkah kucingmu? Tidak. Nah, saya tanya raja. Ketika Yesus dalam kondisi mayit, kekalkah Yesus? Yesus tetap dikatakan kekal karena kalau kamu Belajar lagi ya. Saya tidak mau ngobrol sama pendusta. Bagaimana kok bisa katakan mayit itu kekal? Orang sudah jadi mayit kok bilang kekal. Saya tidak mau berdiskusi sama pendusta. Banyak hal sebenarnya yang bisa membuat kau itu menggali kuburmu sendiri. Pertama, ya ketika kau katakan Yesus itu kekal. Yang kedua, ketika kau katakan Yesus itu dominatur. Kalau mau kejar datanya, nggak ada datanya. Yesus mengatakan dirinya dominatur. Ya, yang ketiga, ketika kau katakan ya yang kekal itu apa tadi ketiga Bapak lupa ya. Itu kalau aku kejar datanya babak belur juga nih kau. Ya enggak aja. Kau berupaya mematikan akalmu di mana kau katakan kepada kami mayat itu lambang kekekalan. Lambang kekekalan. Orang yang pernah jadi mayat kekal.